ya, eh, khususnya buat saya, umumnya buat para petani semua, yuklah kita bersama-sama memanfaatkan lahan pertanian yang tidak ditanami padi dikarenakan tidak memungkinkan, bisa ditanami palawija seperti tadi itu mentimun, emes, paria, kangkung seperti kayak gitu. Yang penting lokasi bisa dimanfaatkan, nantinya bisa dapat duit seperti kayak gitu. Saya belajar bertani mentimun itu sejak tahun 2020 kemarin. Pemanfaatan lahan pertanian yang tidak bisa menanam padi diuji coba pakai palawija seperti mentimun. Waktu uji coba itu kisaran 100 bataan, alhamdulillah ya kisaran dapat 5,5 ton lah, sampai dari mulai panen pertama nyampe ke akhir alhamdulillah dapat 5,5 ton. Sebetulnya mentimun itu cepet ya, dari mulai nanam biji sampai panen itu kisaran 1 bulanan, 30 hari, 32 hari udah mulai panen. Alhamdulillah bisa cepat, itu keunggulan di mentimun itu. Kalau di pohon mentimun itu sebetulnya relatif bisa mencapai 2 minggu udah habis, bisa mencapai 1 bulan. Yang saya kemarin alhamdulillah bisa mencapai 40 hari seperti itu. Sebetulnya tidak banyak juga. Saya yang di sini nih 100 bata, 200 bata, ya kisaran 500 bataan lah dipakai mentimun. Itu juga kan melihat dari sumber air, kecukupan air di sungai lah gitu. Di budidaya mentimun itu hampir sama sama tanaman lain. Kendalanya itu serangan hama dan penyakit tanaman itu. Nah, kalau di budidaya mentimun itu tahap awal itu pakai pupuk dasar melalui pupuk organik, misalkan kotoran hewan yang sudah difermentasi, tahap awal. Terus pengapuran, terus pemupukan pupuk dasar biasanya pakai pupuk Ponska, dosis per 100 bata itu kisaran 75 kg untuk pupuk dasar. Nanti udah ditanami mentimun 10 hari pakai pupuk kocor. Biasanya saya pakai mutiara 16 seperti itu. Nanti kedepannya juga udah 10 harinya lagi, misalkan dalam usia 20 hari
pakai pupuk kocor lagi. Terus 10 hari sekali. Kalau mau usia mentimun itu panjang sama buahnya lebat, itu harus dipupuk lagi gitu. Itu ke budidaya mentimun yang saya lakoni itu gitu. Cepat juga ya dari misalkan gini ya, dari segede ini nih, misalkan 2 hari itu udah bisa panen. Sebetulnya cepat, makanya di mentimun itu bisa tiap hari panennya juga. Beda sama sayuran-sayuran tanaman yang lain itu. Jadi cepat gede kalau di mentimun, bisa cepat panen, bisa cepat menghasilkan uang kayak gitu. Kalau sekarang harga mentimun itu kisaran Rp4.000 per kilogram, itu dibeli sama bakul pasar gitu. Jadi kalau ngejual nggak susah. Cuman sekarang itu lagi pandemi kayak gini mah agak gimana ya. Kalau tidak punya pasar mah susah juga gitu. Harus punya langganan, misalkan dapat 2 kuintal per hari, misalkan dibagi 4, 50 kg per kiosnya, seperti kayak gitu. Kalau nggak lagi kayak gini mah mentimun 2 kuintal itu 1 los juga bisa nyimpan gitu, seperti kayak gitu. Kalau dari sini yang paling dekat dijual ke ini Pasar Banjar sebelah sana gitu. Kendala utama biasanya air, karena mentimun itu sangat banyak membutuhkan air gitu. Misalkan dalam penyiraman, makanya saya juga nggak banyak nih posisi nanam mentimun itu di penyiraman yang agak itu nggak jadi lebih dari 1 hari itu untuk menyiram 200 bata itu. Kalau di sini sumber airnya itu alhamdulillah dekat ke kali itu kisaran 150 meter. Saya biasa pakai pompanisasi. Sekarang pakai pompanisasi diesel, mesin diesel yang 4 in. Itu bisa lebih murah dibanding posisi yang pompa air yang 3 in, yang bensin ini kan pakai solar. Kalau sekarang mah gitu bisa lebih irit. Kalau di penyiraman itu relatif ya, kadang 1 hari sekali, tapi saya sekarang mencoba sistem boyor. Jadi kalau di sistem boyor itu bisa 4 hari sekali. Jadi alhamdulillah gitu, nggak nyiram tiap hari gitu. Bisa 4 hari sekali siram, 4 hari sekali siram kayak gitu. Meminimalisir pekerjaan. Sejak tahun kemarin, sejak tahun 2020 itu juga kan memanfaatkan posisi lahan yang tidak bisa ditanami padi gitu, dimanfaatkan sama tanaman palawija seperti kayak gitu ya. Alhamdulillah lah berjalan dengan lancar, hasilnya juga lumayan gitu.
ya, khususnya buat saya, umumnya buat para petani semua, yuklah kita bersama-sama memanfaatkan lahan pertanian yang tidak ditanami padi dikarenakan tidak memungkinkan, bisa ditanami palawija seperti tadi itu mentimun, emes, paria, kangkung seperti kayak gitu. Yang penting lokasi bisa dimanfaatkan, nantinya bisa dapat duit seperti kayak gitu. Ya, saya juga nggak luput dari bimbingan penyuluh pertanian setempat, BPP Kecamatan Pamarican khususnya gitu. Saya sendiri alhamdulillah bisa segini juga, alhamdulillah bisa berjalan lancar gitu ya, dengan kebersamaan gitu. Nama saya dengan Kang Isop di Bantarsari itu. Alamat RT 1 RW 1 Dusun Muktisari, Desa Bantarsari, Pamarican, Ciamis, Jawa Barat.